Santo Vincent Ferrer OP, dalam dialek Spanyol San Vicente Ferrer, lahir tanggal 23 Januari tahun 1350, meninggal tanggal 5 April tahun 1419, pada usia 69 tahun. Dia adalah seorang biarawan Dominikan dan pengkhotbah dari Valencia, Spanyol, yang memperoleh pengakuan sebagai misionaris dan ahli logika. Ia dihormati sebagai orang kudus oleh gereja Katolik dan gereja-gereja lain yang bertradisi Katolik. Vincent Ferrer merupakan salah satu santo terbesar dalam sejarah gereja, namun keberadaannya hampir dilupakan sebagian besar orang. Bahkan ketika dibicarakan, deskripsi yang digunakan tidak begitu dalam, begitu samar, dan kurangnya penghargaan terhadap dirinya. Santo yang dikenal sebagai malaikat kiamat ini, melakukan sangat banyak mukjizat ajaib. Saking banyaknya mukjizat yang dilakukannya, sampai-sampai dikatakan mukjizat yang dibuat Santo Vincent dalam satu harinya, masih lebih banyak daripada semua mukjizat yang dilakukan oleh santo lain, di sepanjang hidup mereka. Ditambah lagi, mukjizatnya seringkali bersifat luar biasa, unik dan jarang dipunyai oleh orang suci lainnya. Dia begitu banyak telah menyembuhkan orang lumpuh, atau menyembuhkan orang buta, dan mukjizat umum lainnya, bahkan besar mukjizat ini tidak tercatat. Santo Vincent Ferrer, diperlukan ribuan halaman untuk meliput karya-karya santo yang paling disukai ini dengan baik. Jadi, berikut ini kita akan membatasi diri pada diskusi singkat tentang hidupnya, terutama berkonsentrasi pada beberapa mukjizatnya yang paling menakjubkan. Jika dihitung, rata-rata dia melakukan 8 mukjizat sehari selama 20 tahun kerasulannya, berarti dia melakukan lebih dari 58.000 mukjizat. Secara resmi gereja mengakui 892 mukjizat, sebagai bagian dari kanonisasinya. Begitu luar biasanya kekaguman, hormat dan cinta orang, sehingga ada banyak orang yang memohon perantaraannya, dalam doa-doa mereka. Bahkan setelah mengetahui tentang kehidupan dan mukjizatnya yang luar biasa banyaknya, orang mengatakan bahwa Vincent adalah salah satu santo terbesar dalam sejarah gereja, yang dapat dianggap setara sebagai Rasul ke-13. Mari kita ikuti kisah keajaiban dalam perjalanan hidupnya, berikut ini. Vincent Ferrer lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1350, dari pasangan William dan Constance Ferrer, pasangan yang sangat saleh, yang tinggal di Valencia, Spanyol. Vincent adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ada banyak mukjizat yang telah terjadi, sejak anak ini di dalam kandungan ibunya. Pada masa kehamilannya, sang ibu tidak pernah merasakan sakit yang biasa menyertai orang hamil. Pada suatu hari ibunya Constance, pergi untuk memberikan sedekah bulanannya kepada seorang wanita buta. Dia meminta kepada wanita buta itu untuk mendoakan, agar ia melahirkan dengan selamat. Wanita buta itu menundukkan kepalanya ke dada sang ibu, dan berkata, "Semoga Tuhan menganugerahkan karunia itu kepadamu." Tiba-tiba secara ajaib, saat itu juga wanita buta itu pun sembuh dan bisa melihat. Bayi Vincent dalam kandungan ibunya mulai melompat-lompat, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Pada saat menjelang kelahirannya, Constance mendengar anak itu mengeluarkan teriakan-teriakan seperti anjing kecil yang menggonggong, mirip dengan apa yang dialami oleh ibu Santo Dominikus. Pada minggu-minggu sebelum kelahirannya, ayahnya bermimpi di mana ia memasuki gereja Dominikan di Valencia. Imam di mimbar menoleh kepadanya dan berkata, "Selamat, William. Dalam beberapa hari lagi, kamu akan memiliki seorang putra, yang akan menjadi anak ajaib dalam hal pengetahuan dan kekudusan. Dunia akan bergema dengan kemasyhuran atas perbuatannya yang menakjubkan. Ia akan mengenakan jubah yang saya kenakan, dan akan diterima di gereja dengan sukacita universal, sebagai salah satu rasul pertamanya." Bayi Vincent sudah sangat terkenal sebelum ia lahir, pembaptisannya menjadi acara penting di kota, dan mengundang banyak tokoh penting Valencia. Setelah banyak perdebatan di antara mereka yang hadir, akhirnya kepada anak ini, diberi nama Vincent sesuai dengan santo pelindung kota tersebut, Vincent Martir. Suatu ketika Valencia dilanda kekeringan. Meskipun doa-doa umum dipanjatkan, tidak ada satupun tanda-tanda hujan akan datang. Kemudian suatu hari, ketika ibunya berbicara tentang hal ini, Vincent putranya berkata, "Jika kamu menginginkan hujan, gendonglah aku dalam prosesi, dan kamu akan didengar dengan baik." Mendengar kata-kata ajaib ini, sang ibu bergegas menemui hakim kota, yang segera memutuskan bahwa sebuah prosesi harus dilakukan. Bayi Vincent digendong dengan penuh kemenangan, tak lama setelah prosesi selesai, langit pun tiba-tiba menjadi mendung, dan hujan lebat turun selama beberapa jam. Ketika Vincent berusia 6 tahun, ia dibawa ke seorang anak seusianya yang memiliki bisul berbahaya di lehernya. Ia diminta untuk menyentuh bagian yang sakit, tetapi Vincent malah menciumnya. Saat bibirnya menyentuh sakit itu, lukanya langsung sembuh, kini lukanya telah menghilang. Ketika Vincent berusia 9 tahun, ia pergi ke rumah salah satu teman sekelasnya untuk menjemputnya pergi ke sekolah. Tiba-tiba dia mendengar ibu temannya menangis, berteriak, terisak-isak, "Anakku sudah meninggal." Vincent tersenyum dan berkata kepada ibu temannya, "Ayo kita ke sana. Temanku tidak meninggal, dia sedang tidur, mari kita pergi menemuinya." Vincent mendekati tempat tidur temannya, dan memegang mayat yang dingin dan kaku itu dengan tangannya sambil berseru, "Bangun, sudah waktunya pergi ke sekolah." Anak laki-laki itu pun membuka matanya seolah-olah dia baru saja tertidur lelap. Setelah anak itu berpakaian sendiri, mereka berdua pun pergi ke sekolah, seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun.
Pada malam sebelum tanggal 2 Februari tahun 1367, Kepala Biara Saint Dominic mendapat penampakan dari Santo Dominikus. Dalam penglihatan ini, Santo Dominikus memperlihatkan kepadanya seorang pemuda, dan berkata, "Terimalah dia akan menjadi saudaramu dan anakku." Hari itu, Vincent Ferrer datang di biara. Kepala biara pun langsung mengenali Vincent, dari penglihatannya sebelumnya, ia pun menyambutnya masuk ke dalam ordo. Vincent bertekad untuk menjadikan hidupnya seperti Santo Dominikus. Dia tekun berdoa dan bermati raga, tidak pernah melupakan satupun. Vincent dikaruniai kecerdasan luar biasa yang baru disadarinya saat dia baru berusia 5 tahun. Dalam studinya di biara, dia belajar bahasa Ibrani, dan dapat mengutip kitab suci di dalamnya. Dia mempelajari Talmud dan dapat membantah doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, dan cerita-cerita bohong yang banyak terdapat dalam buku itu. Dia selalu menghabiskan sebagian besar malamnya untuk berdoa di gereja. Suatu malam, saat dia berdoa kepada Yesus mengenai sengsaranya, yang tersalib itu menoleh ke arah Vincent dan berkata, "Ya, Vincent, aku telah menanggung semua penderitaan ini, dan bahkan lebih lagi." Posisi baru yang tersalib yang berubah itu dipertahankan, tetap seperti itu adanya, agar dapat disaksikan oleh semua orang. Pada tahun 1372 hingga 1375, atau pada usia 22 hingga 25 tahun, Bruder Vincent tinggal di Barcelona, Spanyol. Di sana tempatnya berkhotbah, untuk menarik banyak orang ia berkhotbah di tempat-tempat umum. Pada musim semi tahun 1375, kota Barcelona dilanda kelaparan yang mengerikan. Penduduknya melakukan doa dan presesi di depan umum untuk memperoleh perantaraan Tuhan. Di akhir salah satu presesi yang berakhir di alun-alun, Bruder Vincent menasihati semua orang untuk bertobat, karena kelaparan adalah hukuman Tuhan atas kelupaan mereka terhadap hukum ilahi. Kemudian, tiba-tiba ia berseru bahwa malam ini ada 2 kapal akan tiba di pelabuhan, dengan muatan gandum. Namun, orang banyak mengabaikan apa yang ia katakan, karena kondisi laut yang buruk, yang tidak memungkinkan kapal manapun untuk mencapai pelabuhan. Rekan religiusnya kemudian menegur Vincent, agar tidak membuat pernyataan seperti itu, dan ia diperingati oleh kepala biaranya untuk tidak melakukan apapun yang berlebihan. Vincent menerima teguran ini, dan menghabiskan sisa hari itu dalam doa. Dan ternyata yang terjadi, menjelang malam itu, 2 kapal berisi gandum, benar-benar tiba berlabuh, bahkan beberapa hari berikutnya, ada 20 kapal lainnya lagi, yang juga bersandar di pelabuhan itu. Santo Louis Bertrand bersaksi, bahwa Tuhan menganugerahkan begitu luar biasa banyaknya mukjizat, kepada orang suci ini. Tidak pernah ada orang kudus sesudah zaman para rasul hingga sekarang ini, yang melakukan mukjizat sebanyak ini. Gereja Katolik secara resmi mengakui 892 mukjizat, sebagai bagian dari kanonisasinya, dari jumlah totalnya yang diperkirakan mencapai ratusan ribu. Begitu banyaknya mukjizat yang dikerjakannya, jika dikira-kira ia hanya melakukan 8 mukjizat dalam sehari, selama 20 tahun kerasulannya, maka setidaknya 58.000 lebih keajaiban yang sudah dikerjakannya. Sebagai orang sejaman dengannya, Uskup Telesia berkata, "Sangat tidak mungkin bagi saya untuk menghitung semua mukjizat yang telah saya lihat, yang ia lakukan, dan buku-buku tidak akan cukup memuatnya." Seorang saksi yang mengikuti Santo tersebut selama 15 bulan, bersaksi di bawah sumpah, bahwa, setelah misa dan khotbah, dan sekali lagi setelah vesper, orang-orang sakit dibawa kepada Bruder Vincent untuk disembuhkan. Bruder Vincent menumpangkan tangannya ke atas mereka, memberkati mereka, dan orang-orang sakit disembuhkan, lalu pergi dengan gembira. Mukjizat seperti menyembuhkan orang yang hampir mati seketika, membuat orang lumpuh bisa berjalan, membuat orang buta bisa melihat, atau bahkan menghidupkan kembali orang yang baru saja meninggal, semua ini adalah mukjizat yang biasa dilakukannya. Santo Antoninus menegaskan bahwa, ada 28 orang dibangkitkan dari kematian oleh Santo Vincent, tetapi jumlah ini tidak mewakili jumlah keseluruhannya, yang jauh lebih besar. Di dekat kota Conflans pada bulan Agustus tahun 1415, ia memberi makan 4.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak, hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan, mukjizat yang Tuhan kita lakukan, dianugerahkannya juga pada Santo ini. Di dekat Palma di Majorca, Santo Vincent Ferrer menenangkan badai, agar dapat berkhotbah dari dermaga. Di Béziers, ia menghentikan banjir, ia dapat mengusir setan hanya dengan sepatah kata, atau sentuhan. Ketika dia berkhotbah, orang-orang mendengarnya dalam bahasa daerah mereka sendiri, meskipun Santo berbicara dengan dialek Spanyol aslinya. Seringkali dia mentransmisikan kemampuannya kepada rekan-rekannya, karena lelah. Dan katanya, lakukanlah oleh Anda sendiri apa yang diminta dari saya. Tuhan yang bekerja melalui saya juga akan bekerja melalui Anda, kemudian para imam itu akan pergi untuk melakukan mukjizatnya. Bahkan kepada prior dari ordonya, Vincent memberikan kekuatan untuk melakukan mukjizat ini, sepanjang hidup sang prior. Santo Vincent bahkan mentransmisikan kekuatan mukjizat ajaib kepada benda mati. Seperti, pada suatu kesempatan ia memberikan salah satu pakaiannya kepada seorang pengemis wanita. Dia menaruh relik ini di kepala orang sakit itu, lalu sembuhlah dia, dan sedekah didapatnya jadi berlimpah. Di kota Grans, Spanyol, Santo meninggalkan mereka sebuah salib, yang menjadi alat penghasil banyak mukjizat. Orang-orang disembuhkan dengan sentuhan sederhana tangannya, begitu juga oleh potongan-potongan jubah keagamaannya.
Pada suatu kesempatan di awal tahun 1418 ketika ia memasuki kota Vannes, tepat di luar gerbangnya, di setiap sisi jalan orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang bisu, dan orang-orang lumpuh berkumpul. Santo Vincent memberkati mereka, dan mereka semua pun segera disembuhkan. Udara dipenuhi dengan kidung syukur, ketika mereka bersyukur karena disembuhkan Tuhannya. Kadang-kadang orang-orang dengan hati yang rusak, menerima cinta kebajikan hanya dengan pandangan mata Santo Vincent. Dan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan ini tidak berhenti setelah kematiannya. Banyak mukjizat luar biasa dilakukan setelah kematiannya, dengan memohon perantaraannya. Santo Vincent Ferrer benar-benar pekerja mukjizat terbesar sejak zaman ke-12 Rasul dan dianggap oleh banyak orang sebagai Rasul ke-13. Pada tahun 1396, setelah lebih dari 20 tahun memainkan peran kunci dalam banyak kegiatan di dalam gereja, termasuk sebagai Bapa Pengakuan bagi Paus Benediktus ke-13, Pastor Vincent jatuh sakit parah dan selama 12 hari terbaring kritis di ambang kematian. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1396, di Avignon pada malam pesta Santo Franciscus, di dalam kamar orang suci itu dibanjiri cahaya surgawi. Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Franciscus, dan Santo Dominikus menampakkan diri kepadanya. Yesus memberi petunjuk mengenai misinya, yaitu pergi untuk mewartakan Injil dan pertobatan, bahwa ini akan menjadi kesempatan penuh belas kasihan, untuk pertobatan dan pertobatan dari Tuhan. Yesus kemudian menyentuh wajahnya, Vincent pun langsung sembuh, kemudian penampakan itu pun menghilang. Pada tanggal 25 November tahun 1398 pada usia 48 tahun, Santo Vincent memulai kerasulan barunya. Paus Benediktus ke-13 menganugerahinya, Legatus a Latere Christi, wewenang penuh untuk berkhotbah di gereja manapun, kewenangan tersebut hanya kalah dari Paus sendiri. Selama 20 tahun berikutnya, Santo Vincent akan melakukan perjalanan melalui Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Inggris untuk berkhotbah tentang pertobatan, mempersembahkan misa, mendengarkan pengakuan dosa, dan melakukan mukjizat untuk meneguhkan pesannya. Ia berjalan kaki kemana-mana, mengenakan baju kasar, berpuasa, mendisiplinkan dirinya setiap malam, tidur di tanah yang keras, dan hanya mengizinkan dirinya tidur selama 5 jam saja, sehari. Ada ribuan umat beriman yang bepergian bersamanya dari kota ke kota, tapi juga kadang-kadang jumlahnya membengkak menjadi 10 ribuan umat. Para pengikutnya, yang telah menjadi pendosa publik, diharuskan untuk melakukan penebusan dosa publik yang paling keras. Para pengikut Santo Vincent menjadikannya contoh kesalehan Kristen, yang menunjukkan kedamaian dan kasih yang sempurna. Ada banyak karunia ajaib yang terkait dengan khotbah Santo Vincent. Ia selalu berkhotbah dalam dialek asli Valencia Spanyol, tetapi semua orang dapat memahaminya dengan jelas, meskipun mereka berbahasa dari negeri lain. Baik mereka yang berbicara dalam bahasa Prancis, Italia, Inggris, Yunani, ataupun Jerman, mereka tidak hanya mendengar khotbah dalam bahasa asal mereka, tetapi mereka juga mendengar dalam bahasa daerah mereka. Pada tahun 1418, Santo Vincent berada di Caen, Prancis, tempat Raja Henry mengadakan pengadilannya, yang terdiri dari orang-orang dari berbagai negeri. Mereka semua tercengang dan Raja bersaksi, bahwa mereka mendengar Vincent berkhotbah, seolah-olah dalam bahasa setiap orang yang hadir. Ia akan berbicara kepada banyak orang di alun-alun besar tanpa pengeras suara modern, tetapi ia dapat didengar dengan jelas oleh semua orang, meskipun dari jarak yang bermil-mil jauhnya. Suaranya membawa Roh Kudus, sehingga orang-orang tergerak untuk bertobat dan bertobat, saat mendengar kata-katanya. Orang-orang menangis ketika mereka mendengarnya memimpin misa. Jiwa-jiwa yang suam-suam kuku akan diberikan rahmat penyesalan, dan menangis secara terbuka, saat mendengar khotbahnya untuk bertobat. Antusiasme orang-orang tidak ada bandingannya. Orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka, toko-toko tutup, pengadilan dan universitas tutup, dan orang-orang datang dari jauh untuk menghadiri khotbahnya. Katedral tidak dapat menampung banyak orang, sehingga ia berkhotbah di alun-alun. Orang-orang tidak hanya memenuhi alun-alun tetapi juga rumah-rumah, dan atap-atap di sekitarnya. Khotbahnya biasanya berlangsung selama 3 hingga 6 jam, tetapi orang banyak tidak pernah bosan, atau lelah mendengarnya. Pada hari Jumat Agung, sekitar 30.000 orang hadir di Valencia untuk mendengarkannya. Rektor katedral, Jean Regis, bersaksi bahwa ketika Santo itu berseru dalam khotbahnya tentang penghakiman terakhir. Bangkitlah, hai orang mati, dan datanglah untuk diadili, serunya suaranya bergema dengan kekuatan yang sangat menakutkan, sehingga orang-orang menjatuhkan diri ke tanah sambil menangis, memohon belas kasihan dan pengampunan. Selama 12 hari ia berkhotbah di Nantes, Britani, penduduk menyatakan bahwa mereka belum pernah menyaksikan begitu banyak pertobatan dan mukjizat. Pastor Vincent bepergian kemana-mana, lebih banyak memilih dengan berjalan kaki, hingga tahun-tahun terakhir hidupnya. Ketika terpaksa ia harus menunggangi keledai, akan ada ribuan orang yang akan mengikutinya, sama seperti ribuan orang mengikuti Yesus, saat ia pergi dari satu kota ke kota lain. Diceritakan bahwa ia memiliki mukjizat untuk dapat melintasi jalan-jalan yang sulit di pegunungan Alpen, dalam waktu yang sangat singkat. Pada suatu kesempatan ketika ia dan rekan-rekannya memasuki kota kelahirannya di Valencia, semua lonceng gereja mulai berdentang sendiri. Bunyi ini terus berlanjut hingga ia mencapai biara Dominika.
Pada kesempatan lain, ia dan rombongan besarnya menyeberangi sungai antara Ebro dan Tortosa. Perahu-perahu itu kelebihan muatan, karena banyaknya orang, akibatnya perahu mulai kemasukan air hingga hampir tenggelam. Teriakan-teriakan kepanikan minta tolong terdengar di setiap sisi, teriakan memohon kepada Pastor Vincent untuk menyelamatkan mereka. Kemudian pastor membuat tanda salib di sungai, seketika perahu-perahu itu pun berhenti kemasukan air, dan mereka dengan selamat sampai ke tujuan. Selama hari-hari terakhir hidupnya, rekan-rekannya sangat ingin agar ia kembali ke Spanyol, sehingga ia dapat meninggal di tanah kelahirannya, meskipun telah diungkapkan nubuatan dari Santa Coleta kepada Vincent Ferrer, bahwa ia akan meninggal di Prancis. Suatu malam mereka meninggalkan kota Fines. Setelah menempuh perjalanan sepanjang malam, pada saat fajar mereka terkejut, karena mendapati diri mereka kembali berada di gerbang Fines. Santo Vincent berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kita berbicara tentang kembali ke Spanyol, kalian sudah jelas melihat kehendak Tuhan, bahwa aku harus mengakhiri hari-hariku di sini." Pada tahun 1414, ada konferensi Yahudi di Tortosa. Santo Vincent menyusun risalah klasiknya, Perjanjian Melawan Orang Yahudi, yang membantah banyak kebohongan dalam Talmud. Setelah 69 pertemuan, terjadilah pertobatan, ada 14 dari 16 orang rabi yang menjadi Katolik, hal ini diikuti oleh pertobatan umum orang-orang Yahudi, di distrik-distrik sekitar Tortosa. Pada tahun-tahun sekitar 1415, tercatat bahwa biarawan Vincent telah mempertobatkan 20.000 orang Yahudi di Castile, 8.000 di Kerajaan Aragon, 7.000 di Catalonia, dan lebih dari 30.000 di seluruh Spanyol. Para sarjana Yahudi pada waktu itu mencatat, bahwa pada tahun 1412, seorang biarawan bernama Bruder Vincent telah mempertobatkan lebih dari 200.000 orang. Seluruh sinagoge diubah dan tempat-tempat itu diubah menjadi gereja-gereja Katolik. Suatu ketika seorang Muslim berjanji untuk memeluk Kristen, jika api unggun yang telah dinyalakannya di alun-alun utama padam saat Vincent berdoa. Ketika Bruder Vincent berdoa, apinya pun padam. Setelah diundang oleh Raja Muslim Grenada, Vincent berhasil mempertobatkan 18.000 Muslim, setelah 3 kali berkhotbah di sana. Granada negara yang terletak di kaki Sierra Nevada, Spanyol. Negara yang berada di bawah kekuasaan Nasrid, dan merupakan negara Muslim terakhir, di semenanjung Iberia. Kesaksian lainnya, suatu hari, Santo Vincent dibawa ke sebuah sinagoga di Salamanca oleh seorang Yahudi yang telah menjadi sahabat Santo Vincent untuk tujuan ini. Ia masuk dengan sebuah salib di tangannya, yang menyebabkan keresahan di antara jemaat. Namun, ia menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ia datang untuk berbicara kepada mereka, tentang suatu hal yang sangat penting. Orang-orang Yahudi mengira bahwa ia akan berbicara tentang suatu hal yang menjadi kepentingan umum, sehingga mereka mendengarkannya dengan penuh perhatian. Kemudian, dengan kata-kata yang lembut dan santun, ia mulai berbicara kepada mereka tentang iman Kristen. Ketika berkhotbah, muncul hujan mana salib seputih salju yang menempel pada pakaian setiap orang yang berkumpul. Mana salib-salib itu muncul di luar pakaian tetapi kemudian menembus hati mereka tanpa terlihat. Tergerak oleh rahmat ilahi, mereka semua menjadi orang Kristen dan dibaptis oleh Santo Vincent. Sinagoga tersebut ditahbiskan oleh Santo menjadi sebuah gereja dan diberi nama Gereja Salib Sejati. Pada Minggu Palem, 1407, ada seorang Yahudi kaya dan penting dari Andalusia, bernama Abraham, yang datang ke khotbah Bruder Vincent, sebagian karena rasa ingin tahu, dan sebagian karena ingin menentangnya. Setelah melontarkan serangkaian sarkasme, ia mulai pergi dengan marah, sementara Vincent sedang berkhotbah. Ketika beberapa orang di pintu menghalangi kepergiannya, Vincent berteriak, "Biarkan dia pergi. Pergi kalian semua sekarang juga, dan biarkan lorong ini kosong." Saat lorong itu kosong seperti yang diperintahkannya, dan orang Yahudi itu pun pergi, tiba-tiba sebagian dari bangunan beranda jatuh menimpa dan menghancurkan tubuhnya, hingga mati. Kemudian Santo itu pun bangkit dari kursinya, dan berjalan ke tubuh yang hancur mengerikan itu, lalu ia berlutut sambil berdoa di sana. Abraham pun hidup kembali sepenuhnya, dan kata-kata pertamanya adalah, "Agama orang Yahudi bukanlah iman yang benar. Iman yang benar adalah agama orang Kristen." Ketika Santo Vincent sedang berada di Pamplona, beberapa orang di sana memohon kepadanya, untuk datang memberikan pertolongan rohani kepada seorang wanita, yang terkenal dengan karakternya yang buruk. Santo mendapati wanita itu benar-benar keras kepala, dan sangat berputus asa akan keselamatannya. Dia merasa mustahil baginya untuk diselamatkan, rasanya Tuhan tidak dapat mengampuni dosa-dosanya yang banyak dan sangat besar. Santo meminta kepadanya untuk sadar, dan memberinya berbagai nasihat agar wanita itu tidak putus asa, tetapi Santo tidak berhasil meyakinkannya. Akhirnya, Santo mengangkat hatinya kepada Tuhan, memanjatkan doa singkat. Lalu Santo meminta kepada wanita itu, bahwa jika pengampunan dosanya datang secara tertulis dari surga, ia harus berjanji untuk membuat pengakuan dosanya. Wanita itu pun langsung mengejeknya, tetapi akhirnya dia setuju dan berkata, "Jika memang demikian, aku sangat bersedia untuk mengaku dosa." Kemudian Santo Vincent mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan kata-kata ini. Saudara Vincent Ferrer memohon kepada Tritunggal Maha Kudus, untuk memberikan pengampunan dosa kepada orang berdosa yang hadir di sini. Kemudian Santo melipat kertas itu dan melemparkannya ke udara. Surat itu terbang keluar dari rumah.
Setelah beberapa menit kertas itu terbang kembali ke dalam rumah, terlipat dan mendarat di tangan Santo Vincent. Ia membuka lipatan kertas itu dan mendapatkan tulisan tinta emas, sebagai berikut. Kami, Tritunggal Maha Kudus, atas permintaan Vincent, kami mengampuni dosa-dosa yang ia ucapkan, kami membebaskannya dari semua hukuman yang seharusnya ia jalani, dan jika ia mengaku, ia akan diangkat ke surga dalam waktu setengah jam, di mana ia akan memerintah selamanya bersama kami. Dari surga, kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa menunda, wanita yang bahagia itu membuat pengakuan dosanya. Dalam waktu setengah jam kemudian, ia pun meninggalkan kehidupan duniawi ini menuju surga yang menantinya. Kesaksian berikutnya, ada seorang yang sedang sekarat, dan dia dikenal sebagai seorang pendosa. Imamnya mendesak pendosa ini, untuk menggunakan kemurahan Tuhan, dengan sakramen pengakuan dosa. Tetapi orang yang putus asa itu mengatakan bahwa dosa-dosanya sangatlah besar, tidak mungkin diampuni. Santo Vincent kebetulan berada di sekitar situ, dan setelah mengetahui situasinya, ia bergegas menemui orang itu. Santo berbicara dengan lembut kepadanya, tentang Yesus dan belas kasihannya, tetapi hal itu hanya membuat orang itu semakin putus asa dan merasa sangat bersalah. Vincent akhirnya memandang kepada orang yang sedang sekarat itu, dan berkata, "Aku akan menyelamatkanmu, meskipun engkau sendiri tidak memintanya." Ia kemudian mengundang mereka yang hadir untuk memohon kepada perawan suci, dan mendaraskan rosario. Sebelum doa rosario selesai didaraskan, ruangan itu dibanjiri dengan cahaya yang sangat terang, dan Bunda Allah menampakkan diri bersama anak ilahi. Menyaksikan hal ini, orang yang sedang sekarat itu pun berubah hatinya, dan dengan penuh penyesalan, ia memohon pengampunan dari Tuhan. Setelah menerima sakramen gereja, tak lama kemudian orang itu pun meninggal dunia, menghadap Bapaknya. Inilah keajaiban lainnya, yang dikerjakan oleh Santo Vincent Ferrer. Yang pertama, keajaiban suami yang tidak adil. Ada seorang suami yang menuduh istrinya berselingkuh, dia mengatakan bahwa anak mereka yang baru lahir bukanlah putranya. Wanita itu dengan perasaan sedih pergi menemui Bruder Vincent, untuk meminta nasihatnya. Orang suci itu berkata, "Datanglah ke khotbahku berikutnya, mintalah suamimu berbaur dengan hadirin, dan jangan lupa untuk membawa bayimu bersamamu." Wanita itu pun mematuhi instruksi tersebut. Ketika Vincent memulai ceramahnya kepada orang banyak, dia berbicara kepada bayi itu, "Tinggalkan pelukan ibumu, dan pergilah mencari ayahmu di tengah-tengah kerumunan orang ini." Semua yang hadir di gereja tercengang, bayi kecil itu secara ajaib berjalan menggunakan kakinya. Bayi itu berjalan melewati kerumunan orang tanpa bantuan, lalu meraih tangan ayahnya dan berteriak, "Ini ayahku, aku benar-benar anaknya." Ayahnya menangis terseduh-seduh, meminta maaf kepada istrinya, dan berubah sikapnya dan menyadari kesalahannya karena telah memfitnah istrinya. Mukjizat kedua adalah, mukjizat nama suci Yesus dan Sang Pandai Besi. Suatu ketika Santo berkhotbah tentang nama suci Yesus di Bergadi Catalonia, saat itu hujan deras mulai turun. Beberapa yang datang menemukan tempat berteduh, yaitu di sebuah bengkel pandai besi milik seorang pria Muslim. Ketika mereka menunggu badai mereda, ada seorang wanita bertanya kepada tukang besi itu, "Mengapa Anda tidak datang seperti kami, untuk mendengar khotbah dari Bapa Suci?" Pria Muslim itu menjadi marah, lalu berkata, "Terkutuklah Bapa Suci Anda." Seketika itu terjadilah percikan api dari bengkelnya, membakar tumpukan kayu kering yang diletakkan di sekitar bengkel. "Sekarang kita lihat apa yang bisa Anda lakukan dengan khotbah-khotbah itu," tambahnya. Api dengan cepat menyebar ke berbagai bahan lain di sekitar bengkel, orang-orang tiba-tiba mendapati diri mereka dikepung oleh nyala api. Dalam bahaya, mereka menyerukan nama suci Yesus. Mereka berkata, "Oh Yesus yang manis, pengkhotbahmu, Bruder Vincent memberitahu kami bahwa namamu adalah pertolongan orang Kristen, bebaskan kami dari bahaya yang mengancam kami ini." Dalam sekejap api pun padam dengan sendirinya, dan bahkan tidak ada asap dari kayu yang terbakar. Mukjizat ini begitu mengherankan bagi pandai besi Muslim itu, hingga ia bertobat dan 3 hari kemudian dibaptis oleh Santo Vincent. Yang berikutnya, keajaiban mayat yang hidup kembali. Pastor Maicon yang terhormat melaporkan, dan para pastor biara di Calabria memberikan jaminan kebenaran kesaksian berikut. Sejumlah saksi berkumpul di Lerida di depan gereja Saint Jean, mereka melihat Bruder Vincent menemukan dengan sesosok mayat di sana. Kemudian dengan membuat tanda salib, Santo Vincent menghidupkan kembali mayat itu pun hidup lalu bangun berdiri. Inilah karunia nubuatan yang ada pada Santo Vincent. Ada banyak sekali nubuatan yang disampaikan oleh Santo yang agung ini. Ia menubuatkan berbagai macam kejadian, mulai dari kematian, calon santo, perang yang akan berakhir, dan kejadian lainnya. Karunia ini membuatnya dicari oleh paus, raja, dan lain-lain. Vincent pernah bernubuat kepada seorang novis bernama Alfonso Borgia, "Engkau akan menjadi paus, dan akan mengkanonisasi aku." Dan bertahun-tahun kemudian, novis itu akhirnya menjadi Paus Calixtus III, dan melakukan hal seperti yang dinubuatkan Santo Vincent. Vincent juga pernah mengatakan kepada Santo Bernardino dari Siena, ketika ia masih muda, bahwa Bernardino akan dikanonisasi sebelum dirinya, dan begitulah yang terjadi. Karunia lainnya adalah, karunia untuk mengusir setan. Mukjizat lain yang dilakukan Santo Vincent Ferrer selama hidupnya, dan setelah kematiannya adalah mengusir setan, baik yang kerasukan maupun yang dirasuki.
Santo memiliki kuasa atas setan, cukup dengan hanya menyentuhnya, orang yang kerasukan akan terbebas. Para pengikut Bolen menyatakan bahwa, 70 orang lebih yang kerasukan, dibebaskan oleh Santo Vincent. Ada kesaksian yang diberikan selama proses penyelidikan bahwa, ketika orang yang kerasukan dibawa ke hadapan Santo Vincent, setan itu melarikan diri sebelum eksorsisme, atau upacara pengusiran setan dilakukan. Kadang-kadang, orang yang kerasukan dibebaskan dari setan, hanya dengan pergi ke tempat di mana Santo Vincent berada, atau bahkan hanya ketika nama Santo Vincent diucapkan. Setelah Santo Vincent meninggal, ada kebiasaan orang, membawa orang yang kerasukan ke makamnya, mereka pun terbebaskan. Karunia ajaib yang lain yang juga dipunyainya, adalah karunia membaca hati. Santo Vincent diberi karunia untuk dapat membaca jiwa orang. Misalnya, ketika mendengarkan pengakuan dosa, ia akan mengingat dosa-dosa yang telah dilupakan oleh para peniten. Selama khotbah-khotbahnya, ia kadang-kadang akan memusatkan perhatiannya pada orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian mulai berbicara tentang dosa-dosa tertentu, yang sering dilakukan oleh orang-orang ini. Adalah banyak orang mengatakan tentang dirinya bahwa, orang ini benar-benar seorang kudus, karena ia mengetahui rahasia-rahasia yang paling tersembunyi di dalam hati kita. Ada kesaksian tentang seorang bernama Gaya, yang ketika meminta untuk diterima menjadi pengikut Santo tersebut. Dia diperintahkan untuk menjual semua hartanya, dan memberikannya kepada orang miskin. Orang itu menjual semua hartanya, tetapi hanya memberikan setengahnya kepada orang miskin, dan diam-diam menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Ketika orang itu datang kepada Vincent untuk diterima, Santo tersebut menegurnya karena hanya memberikan setengah dari uangnya. Gaya bersujud di kaki Vincent, memohon pengampunan, ia segera memberikan setengahnya lagi, dan bergabung dengan rombongan Santo tersebut. Kemudian ada seorang peziarah yang telah mengikuti kelompok Vincent, tetapi meragukan mukjizat dan pertobatan yang disaksikannya. Dia mengamati dengan seksama, sehingga dia dapat membantah peristiwa-peristiwa ajaib itu. Suatu hari Vincent pergi menemui orang ini, dan mengungkapkan kepadanya semua pikiran rahasia di dalam hatinya. Orang itu bingung dan menyesal, ia berlutut memohon pengampunan Vincent. Terakhir, ada seorang pria bernama Don Ferdinand, yang secara lahiriah tampak bagi semua orang sangat saleh, tetapi sebenarnya tidak. Santo Vincent menarik orang ini ke samping dan berkata, "Sungguh, jika aku tidak tahu, bahwa suatu hari kamu akan melakukan kesulitan besar demi kehormatanku, aku akan mengusirmu dari kelompokku, karena kamu jahat." Sejak saat itu, Don Ferdinand sadar, ia memeluk kehidupan yang paling berbudi luhur, dan kemudian menjadi imam bagi keuskupan Telesia. Santo Vincent Ferrer meninggal pada Rabu malam, tanggal 5 April tahun 1419, dalam pekan sengsara, pada usia 69 tahun, di Faens, Brittany, Prancis, tempat yang sesuai dengan nubuatan Santa Coletta. Pada saat-saat terakhirnya, jendela-jendela kamarnya terbuka sendiri, dan sekawanan besar burung-burung kecil yang putih bersih dan cantik, yang tidak lebih besar dari seekor kupu-kupu, terbang memenuhi kamar dan rumah. Begitu ia menghembuskan napas terakhirnya, mereka semua menghilang dan meninggalkan aroma wangi yang indah. Tubuh orang suci itu, yang mencerminkan bertahun-tahun menjalani puasa dan perjalanan panjang, tiba-tiba menjadi cerah dan bercahaya, seolah-olah masih hidup. Ada keajaiban lain yang timbul karenanya yaitu, lilin seseorang yang akan digunakan dalam misa orang suci ini, hilang dari kotak yang terkunci, tapi tiba-tiba muncul kembali di dalam kotak mereka, dan secara ajaib menyala pada saat bersamaan. Tubuh orang suci itu mengeluarkan aroma harum yang kuat. The Duchess of Brittany yang memandikan tubuhnya, mencium aroma manis, begitu juga dengan air yang telah digunakannya. Air ini diawetkan dengan hati-hati dan banyak mukjizat terjadi melalui penggunaannya, sementara aromanya tetap ada, sampai air itu sendiri menguap. Santo dimakamkan di Katedral Faens. Ia dikanonisasi oleh Paus Calixtus III pada tanggal 3 Juni tahun 1455, terbukti sesuai dengan nubuatan yang diucapkannya. Hari rayanya, dirayakan pada setiap tanggal 5 April. Jenazah Santo yang dibalut jubah religius, dibawa dalam prosesi khidmat ke Katedral Faens, tempat jenazahnya disemayamkan untuk penghormatan publik. Umat menyaksikan kelenturan anggota tubuhnya, warna wajah yang segar, dan aroma harum yang dihembuskannya. Dua orang yang telah meninggal yang dibaringkan di samping Santo, dihidupkan kembali, dan menjadi saksi kesucian Santo Vincent. Jenazah Santo ini dibaringkan di sebuah kubah marmer di Katedral Faens. Malam itu, seorang penderita kusta langsung sembuh setelah bersujud di atas lempengan makam Santo tersebut. Mendengar hal ini, banyak orang sakit mengikuti teladannya dan juga disembuhkan. Seorang pemahat makam Santo, tergerak oleh banyaknya kisah penyembuhan. Ia menderita luka di kakinya, yang tidak dapat disembuhkan oleh obat. Dia meminta pertolongan kepada Santo. "Sahabat Tuhan, Pastor Vincent yang baik, doakanlah saya kepada Tuhan," ucapnya. Pada saat itu juga nyeri di kakinya hilang, dan dalam beberapa hari kakinya sembuh total. Ada 400 orang sembuh hanya dengan berbaring di ranjang tempat Santo itu meninggal. Mukjizat-mukjizat terus terjadi setiap hari di makamnya. Setiap hari Minggu, ada pembacaan daftar mukjizat yang terjadi pada minggu sebelumnya. Lonceng katedral akan dibunyikan saat mukjizat luar biasa terjadi. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1458, jenazahnya dipindahkan dari tempat penyimpanan aslinya ke makam baru yang lebih indah.
Saat dipindahkan, mereka mendapati jenazahnya tidak rusak, tidak berubah sejak saat disemayamkan di sana hampir 40 tahun lamanya. Jenazahnya kembali dipamerkan untuk penghormatan publik. Selama misa, dua orang yang sudah meninggal ditutupi dengan jubah yang dikenakan Santo Vincent saat dikuburkan, mereka dihidupkan kembali di hadapan orang banyak. Selain itu, selama misa ini, seorang kerabat bangsawan Britani disembuhkan dari penyakit kusta, dan seorang yang buta sejak lahir memperoleh penglihatannya. Demikianlah kisah hidup seorang Santo Vincent Ferrer, yang merupakan salah satu santo terbesar dalam sejarah gereja Katolik. Santo dengan mukjizat yang luar biasa banyaknya, diperkirakan melampaui 100.000 mukjizat yang sudah dikerjakannya. Keajaiban menyertainya, sejak ia dalam kandungan, dalam hidup, di kematiannya, sesudah kematian dan hingga sekarang ini. Semoga kisah ini menambah keyakinan kita akan keajaiban Tuhan kita, yang tidak ada habisnya, hadir lewat orang-orang kudusnya. Santo Vincent Ferrer, doakanlah kami. Amin.